Shalom, damai di hati. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan yang memperkenankan kita untuk jumpa lagi hari ini Sabtu 13 Desember 2025 di Renungan Harian Keluarga. Sebelum kita membaca, merenungkan firman di saat ini, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih kemurahan-Mu yang terus memelihara hari-hari hidup yang kami jalani. Sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, kami merasakan pertolongan-Mu bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjuang, berupaya menjalani hidup ini dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan termasuk hari yang Engkau beri bagi kami. Dan kami mau bahwa menjalani hari ini, kami dituntun oleh kebenaran firman. Karena itu saat ini dimanapun kami berada, kami memohon Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, supaya ketika firman diberitakan, kami mengerti, memahaminya, dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang ketujuh. Dari kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang ketujuh. Begini firman Tuhan ditulis. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian bacaan Alkitab, tema renungan kita, persembahkan korban yang berkenan kepadanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan tentang berbagai bangsa yang akan datang membawa persembahan mereka ke rumah Allah. Dalam bacaan Alkitab kita bicara tentang penyembahan kepada Allah di mana tidak hanya bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain akan datang mempersembahkan korban yang berkenan kepadanya. Dalam konteks perjanjian baru, kita memahami bahwa korban yang berkenan kepada Allah bukan lagi berupa hewan kurban, melainkan kehidupan kita yang dipersembahkan sepenuhnya kepadanya. Konsep korban yang berkenan sangat penting untuk dipahami. Tidak semua persembahan atau korban secara otomatis berkenan kepada Allah. Di sepanjang Alkitab, kita melihat bahwa Allah lebih memperhatikan sikap hati si pemberi daripada nilai materi dari persembahan itu sendiri. Tuhan Allah tidak membutuhkan harta kita, tetapi Ia menginginkan hati kita yang betul-betul menyembah dengan ketulusan. Korban yang berkenan kepada Allah di zaman perjanjian baru adalah tubuh kita yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini berarti seluruh hidup kita, waktu, talenta, keuangan, pikiran, perkataan, dan perbuatan harus dipersembahkan untuk kemuliaannya. Bukan hanya pada hari Minggu ketika kita beribadah di gereja, tetapi setiap hari dalam setiap aspek kehidupan kita. Pekerjaan kita adalah ibadah, keluarga kita adalah ladang pelayanan, dan setiap keputusan yang kita buat adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Yang membuat persembahan menjadi berkenan kepada Allah adalah kualitas-kualitas tertentu, yaitu kerelaan hati tanpa paksaan, ketulusan tanpa pamrih, kesungguhan tanpa kepura-puraan, dan pengorbanan yang nyata, bukan sekedar sisa-sisa yang tidak kita perlukan lagi. Banyak contoh dalam Alkitab tentang bagaimana orang-orang memberi yang terbaik, bahkan bukan dari kelimpahan mereka, tapi dari kekurangan mereka sekalipun. Namun dibarengi dengan ketulusan dan kesungguhan hati.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mari kita mengevaluasi persembahan kita kepada Allah. Apakah kita memberikan yang terbaik atau hanya yang tersisa? Apakah kita melakukannya dengan sukacita atau dengan terpaksa? Apakah persembahan kita berasal dari hati yang mengasihi Allah atau hanya rutinitas? Ingatlah bahwa Allah tidak terkesan dengan jumlah besar yang diberikan dengan hati yang sombong, tetapi Ia sangat menghargai pemberian kecil yang datang dari hati yang tulus dan mengasihinya. Ia telah memberikan yang terbaik kepada kita, maka sepatutnya lah kita pun mempersembahkan yang terbaik kepadanya. Ingatlah bahwa persembahan yang paling berkenan kepada Allah adalah ketika kita mempersembahkan diri kita sendiri, prioritas kita, ambisi kita, kenyamanan kita, dan kehendak kita untuk diselaraskan dengan kehendaknya. Biarlah setiap hari hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ketika kita hidup dengan cara ini, rumah kemuliaannya disemarakkan, akan diperindah melalui kehidupan kita yang mencerminkan karakternya. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kesempatan ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Maka biarlah kami akan terus diingatkan untuk tahu memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kami. Maka ajarlah kami untuk mempersembahkan seantero hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Secara khusus dalam penghayatan kami di minggu-minggu Advent ini, janganlah biarkan hidup kami hanya berorientasi pada persiapan-persiapan materi untuk merayakan Natal, tapi betul-betul bagaimana hati dan hidup kami dipersembahkan untuk memuliakan Dikau. Oleh karena itu kami berdoa, Engkau kiranya berkenan terus memberkati kehidupan kami semua, dimanapun kami berada, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami, curahkanlah kiranya berkat-berkat-Mu menjadi bagian hidup kami. Berilah kami umur panjang, berilah kami sehat, kuat, kemampuan untuk menunaikan panggilan-panggilan hidup kami. Dimanapun kami beraktivitas, di sana juga kami merasakan pertolongan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan terus mengiringi langkah-langkah hidup kami. Yang ada dalam berbagai pergumulan, tangan kasih Tuhan kiranya terulur, memberi kekuatan, menolong. Tapi juga jika kami ada dalam berkat-berkat Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu. Maka terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Ini kami yang datang bersyukur dan bermohon kepadamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian RHK untuk hari ini. Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang berkenan memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.